Diperkenalkan pada awal tahun 2014, dijanjikan akan datang dengan harga spesial. Direncanakan dijual bebas pada bulan April, namun baru muncul ke permukaan pada bulan Juli. Inilah ironi sang idola, Asus Zenfone 4, varian termurah dari 3 bersaudara Zenfone terbaru. Apakah smartphone ini pantas ditunggu? Di sini dengan Moldi, dan ini adalah review dari Asus Zenfone 4. Asus Zenfone 4 direncanakan hadir dengan harga 1,1 juta, namun saya mendapatkannya dengan harga 1,3 juta. Perkiraan saya sih ke depannya akan lebih mudah untuk mendapatkan smartphone ini, sehingga mungkin sobat dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Asus Zenfone 4 memiliki desain seperti smartphone kelas menengah, terkesan lebih mewah karena terdapat lapisan logam pada dagunya. Ukurannya juga pas di tangan, build quality juga tidak main-main. Walau dibanderol dengan harga terjangkau, saya bisa pastikan bahwa untuk kualitas material, Zenfone 4 jauh di atas ekspektasi saya. Untuk desain, pada bagian depan terdapat earpiece, LED notifikasi, kamera depan dengan resolusi VGA, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu, home, dan back. Sisi kanan terdapat tombol power dan lock, dan tombol pengatur volume. Sisi kiri terdapat micro USB port. Bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack, dan bagian bawah terdapat mikrofon. Bagian belakang smartphone terdapat kamera 5 megapiksel, speaker, logo Asus, logo Intel, dan logo Zenfone. Di sisi desain tidak ada keluhan sama sekali. Zenfone 4 terasa sangat nyaman untuk digunakan. Bagian belakang yang berbahan doff membuatnya tidak licin di genggaman. Bobotnya juga cukup nyaman, sehingga pada sektor desain Zenfone 4 bisa saya bilang sangat baik. Layar yang digunakan pada Zenfone 4 memiliki panel TFT selebar 4 inch. Saya mohon maaf sempat menyebutnya IPS pada video unboxing. Resolusi dari layar Zenfone 4 terbilang standar, yaitu dengan resolusi 480 x 800 pixel, merupakan resolusi standar untuk smartphone low-end saat ini. Dilihat dari tabel spesifikasi, mungkin Zenfone 4 terlihat biasa saja, tapi sebenarnya ada alasan mengapa Zenfone 4 ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar gadget. Zenfone 4 menggunakan prosesor dari Intel dengan clock speed 1,2 GHz dual core disokong dengan RAM 1 GB. Walau menggunakan prosesor dual core, namun hasil benchmark smartphone ini setara dengan smartphone quad core. Hal ini disebabkan prosesor dari Intel memiliki arsitektur multithreading. Jadi di setiap inti terdapat 2 core, sehingga pada dasarnya prosesor ini memiliki dual core, sehingga 2 dikalikan 2 sama dengan pemilihan umat ini menyapa kita. Ayo sama-sama dengan gembira. Kita pilih waktu. RAM yang 1 GB terbilang cukup untuk kebutuhan multitasking, di mana multitasking pada Zenfone 4 bekerja dengan cukup baik. Apakah hasil benchmark dari Asus Zenfone 4 ini sesuai dengan performa realnya? Jawabannya adalah iya. Ya, tak butuh hasil quick count untuk membuktikan performa dari Asus Zenfone 4. Smartphone ini mampu menjalankan semua game yang saya tes di sini dengan sangat baik. Seperti Asphalt 8, Modern Combat 4, Sonic Racing, mungkin dapat diasumsikan bahwa Zenfone 4 mampu memainkan semua game yang ada di Google Play Store. Cukup membahagiakan. Untuk memfasilitasi game berat tersebut, Asus Zenfone 4 memiliki memori internal yang terbilang cukup lega. Selain itu, data dari aplikasi dapat dipindah ke microSD. Lengkaplah sudah kebahagiaan ini. Asus Zenfone 4 menggunakan kamera dengan resolusi 5 megapiksel autofocus tanpa dilengkapi LED flash. Untuk hasilnya bisa sobat nilai sendiri. Ada cukup banyak opsi yang ditawarkan Asus Zenfone 4 seperti auto,
Time rewind untuk menangkap gambar bahkan saat sobat belum menekan tombol shutter. HDR untuk kondisi backlight. Panorama. Night untuk kondisi kurang cahaya. Miniatur untuk memberikan efek blur di area yang diinginkan. Depth of field untuk memberikan efek blur pada background seperti kamera SLR. GIF animation untuk menghasilkan foto animasi. Di bagian video, Asus Zenfone 4 mampu merekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya terbilang cukup baik, ditambah ada fitur image stabilization agar hasil perekaman video tidak terlalu bergoyang-goyang. Pada bagian software, Asus Zenfone 4 menggunakan user interface khas Asus yang diberi nama Zen UI. Secara keseluruhan saya sangat suka dengan desain UI ini. Tampak bersih, ditambah beberapa widget transparan yang cukup keren. Performanya juga cukup bagus. Sobat tidak akan menemui adanya lag atau apapun. Melihat semua fitur ini, tidak salah jika sobat jadi tertarik membelinya. Sekarang, bersiaplah untuk bagian pahit-pahitnya. Pegangan sob. Smartphone ini dijual dengan harga yang terbilang menggiurkan walau dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijanjikan sebelumnya. Tentu ada beberapa sudut yang dipotong. Yang pertama adalah sensor. Yang ada hanya sensor esensial saja, sehingga tidak memiliki sensor seperti kompas. Yang kedua adalah pegangan yang lebih erat sob. Zenfone 4 memiliki kapasitas baterai yang terbilang cukup kecil yaitu sebesar 1200 mAh. Inilah performa baterainya. Mungkin inilah alasan mengapa Asus memberikan 2 buah baterai pada paket pembeliannya. Apakah menyelesaikan masalah? Maaf, menurut saya tidak. Coba sobat bayangkan, bagaimana caranya untuk mengisi baterai yang satunya lagi? Sungguh tidak praktis. Kesimpulannya adalah Asus Zenfone 4 seperti pelari jarak pendek. Mampu berlari cepat, namun tidak memiliki stamina yang cukup. Tidak terdapatnya beberapa sensor memang dapat dimaklumi mengingat bandrol harga yang ditawarkan. Saya secara personal tidak menyarankan smartphone ini untuk penggunaan sehari-hari dikarenakan ketahanan baterai yang terbilang buruk. Namun jikalau sobat menginginkan smartphone khusus gaming dengan harga yang murah, Asus Zenfone 4 bisa jadi pilihan tepat. Sekian video review kali ini, nantikan video review yang lebih asik ke depan. Jikalau masih ada pertanyaan, sampaikan via Twitter @sobathp. Akan dijawab sebisanya. Belum punya Twitter tapi ada pertanyaan? Bikin Twitter dulu baru layangkan pertanyaan. Nanya di komen di bawah juga bisa. Tapi agak sulit untuk menjawabnya bagi saya. Nantikan video pemenang hashtag #request kita yang akan muncul sebentar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini dengan Moldi. Sampai ketemu di video berikutnya. Moldi out.